Ini Sawala Budaya. Kalau di yang lain mungkin namanya Kongres, Munas atau Muktamar ya. Dan dalam Sawala Budaya ini agendanya adalah memilih kembali Ketua Umum Paguyuban, dan sudah ditetapkan kembali atas prestasi, pengabdian, serta penguatan organisasi Paguyuban Pasundan tingkat nasional ini, menetapkan kembali Profesor Dr. Didi Turmudi sebagai Ketua Umum. Dan itu memang mengacu kepada melihat realitas bahwa beliau sangat luar biasa dalam mengelola organisasi, sehingga kita semua sepakat untuk meminta kesediaan beliau bersedia kembali menjadi Ketua Umum Paguyuban Pasundan. Pasundan di sini gimana sih Pak? Kinerjanya atau tujuannya? Ya, Paguyuban Pasundan usianya udah 107 tahun ya. Sangat usia yang cukup luar biasa, dan mempunyai agenda untuk memberikan pencerahan di bidang pendidikan kepada masyarakat Pasundan khususnya, dan juga di bidang kebudayaan, dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa ngigelan zaman. Ngigelan zaman itu kita harus mampu menghadapi semua kemajuan zaman kita. Kita harus sudah siap dengan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan peradaban sekarang ini. Ya, karena Paguyuban Pasundan ya seluruh aspek disiplin keilmuan harus matang, dan kita harus ikut mematangkan cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak masyarakat. Berarti ngimbangi kemajuan teknologi juga Pak? Ya, Pasundan harus siap ngigelan zaman. Salah satu hasil kinerjanya apa aja Pak? Ya, banyak sekolah-sekolah yang sudah didirikan oleh Paguyuban Pasundan sebagai bukti bahwa Paguyuban Pasundan berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa ini. Bahkan sekarang direncanakan mau bikin rumah sakit Pasundan, dan tingkatan sekolah juga dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Jelas Pasundan sudah menunjukkan hasil karyanya. Jadi tidak dalam perencanaan, memang sudah ditunjukkan. Usia 107 tahun itu sudah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan setingkat universitas. Bahkan sekarang sudah berjalan di universitas itu ada jurusan kedokteran. Udah 2 tahun berjalan ini. Berarti khusus di Jawa Barat aja Pak? Jawa Barat, enggak se-Indonesia ini. Bahkan ada yang di luar negeri. Kan gitu. Tadi juga ada yang di Perancis, di aplikasi mana. Zoom berarti, Pak? Ya. Menjelang hari HUT, pokoknya kan ada rencana apa Paguyuban Pasundan? Kita memberikan selayang pandang ya, selayang pandang. Kuningan maju, Kuningan siap menghadapi tantangan, Kuningan siap ngigelan zaman. Ya, kita juga mau memberikan kontribusi pemikiran bagaimana momentum hari jadi ini menjadi sebuah kefitrahan bagi kita. Fitrah lahir, momentum lahir itu benar-benar harus dispiritualisasi. Kalau di Eropa ada Yunani sebagai simbolisasi masa keemasan, kan gitu. Kalau di Sunda kan ada Pajajaran. Kan Pajajaran juga mengalami masa keemasan yang harus kita tiru. Nah, Kuningan ketika mengagendakan hari jadi ya harus punya orientasi. Hari jadi itu mau membawa arah pemikiran masyarakat Kuningan ini mencapai kegemilangan di fase Pajajaran. Gunung-gunungnya hijau, curcor China kan gitu. Tatanena maju, hade hasilnya kan gitu. Segala sesuatu yang ada di kita menjadi potensi hidup masyarakat kita. Terjaga kawasan punggungan gunungnya, karena itu merupakan pertahanan terakhir. Dalam aspek kebudayaan, gunung adalah pertahanan terakhir kehidupan sebuah peradaban. Jadi gunung harus dijaga. Kuningan ini kaya, punya gunung vulkanik, gunung Ciremai, punya gunung tektonik dari mulai Gunung Sintok,
Gunung Putran, Gunung Culamega, terus Gunung Bagawat, Gunung Subang, Gunung Pidayuhun, sampai ke Gunung Tilu, Karangkancana. Itu punggungan tektonik kita. Dan di situ akan keluar air, keluar hidrogen, air, keluar oksigen udara segar yang akan berkontribusi kepada peradaban. Kan gitu. Nah kalau itunya rusak, maka kehidupan kita akan rusak. Kita pun ditopang oleh gunung vulkanik, Gunung Ciremai. Di situ ada kawasan sapana, kawasan yang magmanya ada di atas permukaan air laut sehingga tidak tumbuh pohon-pohon. Itu mengidentifikasi bahwa kawasan itu kawasan kaya raya. Gitu. Sumber mineralnya luar biasa. Tapi bukan untuk digali, bukan untuk dieksploitasi, tapi dipertahankan. Nah bagaimana arah kebijakan kita, pemerintahan, itu memanfaatkan potensi permukaan bumi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pemikiran kita ke situ. Tidak dalam kerangka mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dan era pandemi ini jelas, pasca era pandemi, resesi ekonomi global terjadi. Negara-negara dikuasai pun mengalami kemerosotan ekonomi. Nah, maka mereka akan melakukan pendekatan kultural, pendekatan ekonomi, pendekatan politik dengan negara-negara berkembang yang mempunyai potensi alam yang kuat. Nah, dalam menghadapi resesi dunia ini, global ini, ya Kuningan jangan menjadi wilayah yang malah terjebak dengan kepentingan-kepentingan negara adikuasa. Kita harus bertahan. Karena mereka akan membidik gunung-gunung kita. Mereka akan membidik kawasan-kawasan punggungan gunung-gunung kita. Mereka akan mengeksploitasi sumber daya alam untuk memulihkan ekonomi mereka. Kita harus hati-hati. Kuningan harus punya acuan dan pegangan yang jelas. Ya, makasih Pak.